Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Nilu Putu Andini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak vertikal. Nah, ada yang sudah pernah mendengar gerak vertikal? Apa sih itu gerak vertikal? Silahkan perhatikan gambar berikut. Oke, ada seorang yang kejatuhan buah apel. Jadi sedang duduk di bawah pohon, kemudian kena buah apel yang terjatuh dari pohonnya. Kemudian para wisudawan yang sedang melempar toga ke atas. Dan yang terakhir itu tentang atlet basket ya, yang sedang mendribble bola. Nah, ketiganya ini merupakan contoh dari gerak vertikal. Jadi bisa ya sekarang disimpulkan apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak dalam arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Apa saja bagian-bagian dari gerak vertikal? Nah, ini dia ya, gerak vertikal. Yang pertama, ada gerak vertikal ke atas. Yang kedua, ada gerak vertikal ke bawah. Dan yang terakhir, ada gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana sih pengertian dari masing-masing jenis dari gerak vertikal ini? Kemudian besaran apa saja yang mempengaruhinya? Kemudian apa perbedaan dari masing-masing dari jenis gerak vertikal ini? Sekarang akan kita pelajari bersama ya. Oke, yang pertama yaitu tentang gerak vertikal ke atas. Nah, seperti namanya, berarti bendanya bergerak lurus ke atas. Sekarang perhatikan. Nah, ini yang bagian bawah, inilah posisi benda pada keadaan mula-mula. Di sini benda mendapat kecepatan V0 namanya. Yang jelas, V0 itu tidak sama dengan 0, karena dia memerlukan kecepatan untuk membuat benda, karena benda ini memerlukan kecepatan untuk bergerak vertikal ke atas. Jadi, V0 itu ada nilainya, tidak 0, seperti itu. Kemudian, saat benda dilemparkan dengan kecepatan sebesar V0 ke atas, semakin naik, kecepatannya berkurang. Sampai suatu saat kecepatannya bernilai 0. Perhatikan, V puncak sama dengan 0. Jadi, pada saat di posisi ini dikatakan benda sudah mencapai tinggi maksimum, Hmax. Jadi, titik pada saat kecepatan benda bernilai 0, titik tersebut disebut dengan tinggi maksimum yang mampu dicapai oleh benda. Jadi V-nya 0, sehingga tidak mungkin lagi dia bisa bergerak ke atas. Sesaat setelah itu, akibat dari gaya tarik bumi, dari percepatan gravitasi, benda akan kembali turun ke bawah, terjatuh lagi. Dan sesaat sebelum menyentuh tanah, itu adalah kecepatannya bernilai maksimum. Jadi kecepatan benda saat tepat menyentuh tanah itu nilainya maksimum. Ya. Apa saja konsep pada gerak vertikal ini? Nah, perhatikan. Merupakan gerak vertikal dengan arah ke atas, seperti namanya ya. Kemudian arah gerak berlawanan dengan gaya tarik bumi, karena bergerak ke atas. Kemudian, titik pada saat kecepatan benda menjadi 0, itu adalah titik tertinggi yang mampu dicapai oleh benda tersebut. Nah, ini karena gerak vertikal itu pada intinya merupakan GLBB, tapi dalam arah vertikal, sehingga persamaannya sama saja seperti GLBB dalam arah horizontal. Namun ada beberapa besaran yang perlambangannya dibuat dengan istilah yang berbeda, karena arahnya berbeda. Nah, VT sama dengan V0 min GT. VT itu kecepatan akhir benda, atau kecepatan benda pada waktu tertentu. Ya, bisa akhir, bisa pada waktu tertentu setelah bergerak sekian detik. Dan V0 adalah kecepatan mula-mula. Kemudian ini G percepatan gravitasi dan T adalah selang waktu lamanya benda bergerak. Ya. Ingat di sini bernilai minus. Kenapa? Karena G selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi. Kemudian untuk VT dan V0 karena merupakan kecepatan, merupakan besaran vektor, sehingga kalau bergerak ke atas bertanda positif. Kemudian persamaan yang kedua, H sama dengan H0 plus V0T min setengah GT kuadrat.
H itu adalah ketinggian yang dicapai benda setelah bergerak dalam selang waktu tertentu. H0 adalah ketinggian mula-mula, posisi mula-mula benda. Jadi biasanya kita pakai acuannya dari permukaan tanah, ya. Kemudian, nah ini seperti besaran yang tadi dijelaskan. Dan besaran yang terakhir, persamaan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali H min H0. Jadi ketiga persamaan ini kan sama saja seperti GLBB pada arah horizontal. Hanya S kita ganti dengan H, kemudian A diganti dengan G. Nah, apa contoh dari gerak vertikal ke atas? Ini dia. Para wisudawan melempar toganya ke atas, seperti gambar yang ditampilkan tadi. Ini merupakan contoh dari gerak vertikal ke atas. Berikutnya, gerak vertikal ke bawah. Silakan perhatikan gambar. Titik A dan titik B ini bukan benda yang berbeda ya. Titik A adalah posisi benda saat berada di sini. Ini adalah posisi benda saat berada di titik B. Jadi posisi awal, posisi akhir itu maksudnya. Untuk benda yang sama. Gerak vertikal ke bawah berarti sesuai namanya, dia bergerak ke bawah. Perhatikan, ini ciri khasnya. V0-nya tidak sama dengan 0. Jadi gerak vertikal ke bawah itu dia gerak turun vertikal ke bawah, tapi memiliki nilai kecepatan mula-mula. Jadi V0 tidak sama dengan 0. Kemudian karena pengaruh dari percepatan gravitasi bumi, benda bergerak turun. Tepat saat menyentuh tanah, itu kecepatan benda maksimum, Vmax. Dan ini adalah ketinggian yang dicapai benda dari titik A sampai titik B. Oke, ini konsepnya. Gerak vertikal ke bawah itu merupakan gerak vertikal dengan arah ke bawah. Sama ya, sesuai dengan namanya. Kemudian arah gerak searah dengan gaya tarik bumi, searah dengan percepatan gravitasi buminya. Dan memiliki kecepatan awal. Jadi V0 tidak sama dengan 0. Kemudian persamaan yang berlaku intinya sama saja seperti persamaan pada gerak vertikal ke atas. Ya, ini 3 persamaannya. Hanya yang membedakan adalah pada V, ya. Karena ini V seperti yang dibilang tadi, V itu kecepatan, merupakan besaran vektor. Kalau ke atas pakai positif, dan kalau dia bergerak ke bawah, maka nanti nilai V-nya bertanda minus. Kemudian persamaan apa yang, kemudian contoh dari gerak vertikal ke bawah, yaitu atlet basket sedang mendribble bola. Itu contoh dari gerak vertikal ke bawah. Kemudian ada gerak jatuh bebas. Ini bagian terakhir dari gerak vertikal ya, gerak jatuh bebas. Sama seperti gambar gerak vertikal ke bawah tadi. Ini adalah posisi benda pada saat di titik A, dan ini posisi benda pada saat di titik B. Apa yang membedakan dengan gerak vertikal ke bawah? Ini. Pada gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0. Jadi dapat dikatakan dia terjatuh begitu saja tanpa diberikan kecepatan awal, ya. Contohnya misalnya buah yang terjatuh dari pohonnya tanpa ada yang menjatuhkan, seperti itu. Nah, akibat dari gaya gravitasi, dari percepatan gravitasi bumi, benda akan bergerak ke bawah, jatuh, seperti itu kita bilang. Kemudian seperti gerak vertikal tadi, benda saat tepat menyentuh tanah itu adalah kecepatan maksimum yang dicapai oleh benda, dan ini adalah ketinggian benda dari posisi awal ke posisi akhir, dari A ke B. Konsep yang berlaku, nah yang pertama, merupakan gerak vertikal dengan arah ke bawah, sama seperti gerak vertikal ke bawah ya. Arah gerak searah dengan gaya tarik bumi, sama juga dengan gerak vertikal ke bawah. Tapi dia tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Nah, inilah yang membedakan gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Persamaan yang berlaku, karena V0-nya sama dengan 0, berarti bisa kita hilangkan saja, sehingga persamaannya yang berlaku sisanya ini. Sama seperti gerak vertikal ke bawah, hanya yang ada unsur V0 dan yang dikalikan dengan V0 itu otomatis hilang, karena dikalikan dengan 0. Sehingga sisa persamaannya seperti 3 persamaan ini. Tetap V, mau VT itu V bertanda minus karena arahnya ke bawah ya. Nah, ini contoh dari gerak jatuh bebas ya.
buah yang terjatuh dari pohonnya tanpa kecepatan awal. Sekarang kita coba latihan soalnya. Yang pertama, Yudi dan Yuli sedang berada di mall dan mereka ingin mengetahui ketinggian gedung mall tersebut. Yuli pergi ke bagian atas gedung dan Yudi menunggu di bawah. Yuli bertugas menjatuhkan bola dari pinggir gedung dan Yudi mencatat waktunya dengan menggunakan stopwatch. Dengan aba-aba, Yudi mulai memencet tombol start pada stopwatch tepat pada saat Yuli menjatuhkan bola dan memencet tombol stop saat bola menyentuh tanah. Dan waktu yang terukur adalah 3 sekon. Jenis gerak bola dan ketinggian mall tersebut adalah berapa? Kita anggap di sini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi yang pertama, ya, kita tentukan apa yang diketahui pada soal. Ada waktu 3 sekon, waktu dari tinggi mall yang paling tinggi, kemudian sampai menyentuh tanah, itu waktunya 3 sekon. Kemudian bolanya dijatuhkan tanpa kecepatan awal, dijatuhkan begitu saja, tanpa dihentakkan. Kemudian G-nya 10 M per S kuadrat, dan HT sama dengan 0, karena kita kan menghitungnya sampai saat bola menyentuh permukaan tanah, berarti ketinggian akhirnya 0. Nah, pertanyaannya, apa jenis gerak bola? Dan yang kedua, berapa H0, berarti berapa ketinggian awal? Nah, itu yang kita cari. Kita mau menghitung tinggi mall tersebut tanpa perlu menggunakan mengukur secara langsung, tapi dengan menggunakan konsep dari gerak jatuh bebas. Oke, kita mulai menjawab ya. Yang pertama, jenis geraknya gerak jatuh bebas seperti yang Ibu sebut tadi. Kenapa gerak jatuh bebas? Karena kecepatan awalnya 0. Dijatuhkan begitu saja. Jadi kecepatan awalnya 0. Itu ciri khas dari gerak jatuh bebas. Kemudian persamaan untuk menentukan berapa H0, nah kita pakai ini. HT sama dengan H0 min setengah GT kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. HT-nya 0, H0 yang kita cari. Nah, masukkan semua nilai G dan juga T-nya. Sehingga didapatkan 0 sama dengan H0 min 45. 45 ini 3 kuadrat, 9. 10 dibagi 2, sama-sama bagi 2, 5. Berarti 5 kali 9, 45. Ingat, masih minus. Nah, sehingga min 45 ini bawa ke ruas berlawanan jadinya positif. Jadi H0 kita dapatkan 45 meter. Jadi tinggi mall tersebut adalah 45 meter. Soal lagi satu. Sebuah bola dipukul lurus ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika waktu yang diperlukan untuk sampai permukaan tanah adalah 5 sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan jenis gerak bola dan ketinggian awal bola tersebut. Oke, kita cek dulu diketahuinya apa saja. Ada V0 ya, 5 meter per sekon. Jadi dipukul lurus ke bawah dan ada kecepatannya, V0, 5 meter per sekon. Kemudian ditanya jenis gerak bolanya apa dan H0-nya berapa, sama ketinggian dari awal bola itu berada berapa, itu maksudnya. Kita jawab, jenis geraknya gerak vertikal ke bawah. Dari mana tahu dia gerak vertikal ke bawah? Lihat, dipukul lurus ke bawah, berarti arahnya ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon. Oh, berarti dia punya kecepatan mula-mula, tidak 0. Gerak vertikal ya, gerak ke bawah tapi miliki kecepatan awal, itu adalah gerak vertikal ke bawah, bukan gerak jatuh bebas ya. Persamaan yang berlaku untuk menentukan berapa H0, HT sama dengan H0 plus V0T min setengah GT kuadrat, karena ada unsur V0 ya, beda sedikit dengan persamaan pada gerak jatuh bebas. Nah, masukkan angka-angkanya. Didapatkan seperti ini, 0 sama dengan H0 plus V0-nya 5, tapi arahnya ke bawah, makanya kita tulis minus 5. Artinya minus ini menyatakan arah ke bawah. T-nya 5 sekon, min setengah kali G 10 kali 5 kuadrat. Nah, ini dia. 0 sama dengan H0 min 5 ditambah min 5 kali min 5, berarti jadinya min 25. Kemudian yang ini 5 kuadrat berapa? 25.
25 kali 10, 250. Dibagi 2, 125. Ya. Jadi, 0 sama dengan H0 min 25 min 125. Kita gabungkan. 0 sama dengan H0 min 150. Min 25 min 125. Kan totalnya jadinya min 150. Sehingga langkah terakhir, min 150 dibawa ke ruas berlawanan, jadinya positif. Sehingga H0 didapatkan 150 meter. Wow, 150 meter. Oke, itu dia beberapa contoh soal dari gerak vertikal. Semoga dapat membantu dan terima kasih.